Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ahmad Saifur Rahman, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara diskusi tentang diksi dan pemilihan kata, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rangga Nugraha yang bertugas untuk menyampaikan materi tentang pengertian diksi, fungsi diksi, dan kriteria pemilihan kata. Yang kedua ada Nurmela Almawati yang bertugas menyampaikan materi tentang syarat ketepatan pemilihan kata. Yang ketiga ada saya sendiri, Sahda Febina Salim, yang bertugas untuk menyampaikan materi pemilihan kata yang tidak tepat. Lalu ada Sabila Nur Fitri, yang bertugas menyampaikan materi tentang kesesuaian ketetapan kata. Dan yang terakhir, Rizky Maulana akan membacakan kesimpulan. Kepada teman-teman, untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam pengungkapan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun fungsi dari diksi itu sendiri adalah yang pertama, diksi berfungsi untuk melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, diksi berfungsi untuk membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat. Yang ketiga, diksi berfungsi untuk mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, diksi berfungsi untuk mencegah adanya kesalahpahaman. Yang kelima, diksi berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi. Kemudian, kriteria pemilihan kata. Adapun kriteria pemilihan kata agar dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, pemikiran, atau pengalaman secara tepat, dalam berbahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria di dalam pemilihan kata. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketepatan, yang kedua ada kecermatan, dan yang terakhir ada keserasian. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi merupakan makna asli, makna asal, ataupun makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotasi merupakan makna lain yang ditambahkan pada makna denotasi. Contoh dari makna denotasi adalah karena membutuhkan biaya, ia menjual kambing hitamnya. Kambing hitam dalam kalimat tadi merujuk pada makna yang sebenarnya. Untuk makna konotasi, dalam setiap kerusuhan, ia selalu dijadikan kambing hitam. Kambing hitam dalam kalimat tadi merupakan kiasan yang berarti orang yang tidak bersalah tetapi menjadi tumpuan kesalahan. Yang kedua, menggunakan kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret merupakan kata yang dapat dibayangkan dengan panca indera. Contohnya seperti buku. Sedangkan kata abstrak merupakan kata yang tidak dapat dibayangkan dengan panca indera. Contohnya seperti pendidikan. Yang ketiga, menggunakan makna khusus dan makna umum. Makna khusus merupakan makna yang cakupannya sangat terbatas, sedangkan makna umum merupakan makna yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatas. Contoh dari makna khusus adalah seperti mawar, melati, ataupun anggrek. Sedangkan untuk contoh dari makna umum adalah bunga. Yang keempat, menggunakan kata baku dan non-baku. Kata baku merupakan kata yang telah sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Sedangkan kata non-baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Contoh dari kata baku adalah legalisasi, sedangkan kata non-baku merupakan legalisir. Yang terakhir, menggunakan makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal merupakan makna kata secara lepas yang tidak berkaitan dengan kata yang lain, baik dalam frasa, kata, maupun kalimat. Contohnya seperti buah. Dan makna gramatikal merupakan makna yang timbul karena beberapa jenis proses gramatik. Yang pertama, imbuhan. Contohnya seperti pohon mangga itu mulai berbuah. Berbuah di sini berarti menghasilkan buah. Yang kedua, pengulangan kata. Buah-buahan itu menjadi penghias di meja makan. Yang terakhir, penggabungan kata. Karena melanggar norma hukum, ia menjadi buah bibir di masyarakat. Buah bibir di sini berarti menjadi bahan pembicaraan. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu pemilihan kata yang tidak tepat. Contoh yang pertama yaitu pemakaian kata ganti saya, kita, dan kami. Contohnya, kata kita sebenarnya merupakan kata ganti pertama jamak, tetapi kata kita sering digunakan sebagai pengganti orang pertama tunggal, yaitu saya. Misalnya, kemarin waktu kita pulang sekolah, dia sudah ada di sini.
Seharusnya, jika yang dimaksud kita adalah pembicara atau saya, seharusnya kalimat itu diubah menjadi seperti berikut. Kemarin, waktu saya pulang sekolah, dia sudah ada di sini. Yang kedua, kata kebijakan dan kebijaksanaan. Kata kebijakan dan kebijaksanaan keduanya merupakan bentukan dari kata yang benar dan baku. Namun penggunaan keduanya berbeda. Kata kebijakan digunakan untuk menyatakan hal-hal yang menyangkut masalah politik. Misalnya, berdasarkan kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata, tahun 2012 direncanakan sebagai tahun kunjungan Indonesia. Berbeda dengan itu, penggunaan kata kebijakan lazimnya berkaitan dengan masalah kearifan atau kepandaian seseorang dalam menggunakan akal budinya. Misalnya, para orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anaknya secara bijaksana. Contoh yang ketiga yaitu pemakaian kata mantan dan bekas. Kata mantan dan bekas sebenarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu tidak berfungsi lagi. Namun, kata bekas cenderung mengandung konotasi yang negatif, terutama jika digunakan untuk mengacu pada orang. Karena itu, kata mantan kemudian dipilih sebagai penggantinya. Misalnya, mantan presiden. Adapun kata bekas, penggunaannya hanya dilazimkan untuk menyebut barang-barang yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya yaitu kesesuaian kata. Kesesuaian kata menurut Mustaqim adalah sebuah kalimat kata yang satu yang lainnya harus memperlihatkan hubungan yang serasi, sistematis. Adapun syarat-syarat dari kesesuaian kata yaitu ada dua. Yang pertama yaitu berpasangan atau idiomatik lawanan. Menurut Mustaqim, idiomatik adalah dua buah kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan dalam mengungkapkan makna. Nah, oleh karena itu, ungkapan tersebut tidak boleh dihilangkan salah satunya, karena keduanya itu saling berhubungan. Nah, beberapa ungkapannya itu seperti sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, terdiri atas, tergantung pada. Nah, yang kedua yaitu sinonim, antonim, homonim, dan polisemi. Nah, menurut Erlin, sinonim itu yaitu adalah merupakan kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Contohnya itu seperti kata sudah dan telah. Nah, keduanya itu memiliki makna yang sama. Kemudian seperti kata amat dan sangat. Nah, yang kedua yaitu antonim. Antonim yaitu lawan dari sinonim, berarti berlawanan kata. Nah, berlawanan makna contohnya itu seperti panjang, pendek, putra, putri, laki-laki, perempuan. Nah, terus yang ketiga itu yaitu ada homonim. Homonim itu yaitu dua kata atau lebih yang ejaan atau pelafalannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti kemanapun ia pergi, buku-buku itu selalu dibawa. Nah, dan buku-buku di sini itu yaitu diartikan sebagai bacaan. Sedangkan jika cuaca dingin, buku-buku kakiku nyeri. Nah, buku-buku di sini yaitu diartikan sebagai tulang sendi. Nah, keduanya memiliki makna yang sama, tetapi keduanya memiliki pelafalan yang sama tetapi makna yang berbeda. Yang keempat yaitu polisemi. Polisemi itu yaitu satu kata yang memiliki makna banyak. Contohnya itu seperti Bung Tomo gugur dalam pertempuran. Nah, gugur di sini diartikan sebagai mati, sebagai pahlawan. Sedangkan anak dalam kandungan itu gugur. Nah, gugur di sini itu diartikan sebagai mati sebelum lahir. Dan contoh yang terakhir yaitu saat ini Eropa sedang musim gugur. Nah, gugur di sini itu diartikan sebagai cuaca panas dan dingin. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penyusunan makalah kami mengenai penggunaan diksi atau pilihan kata, diperoleh kesimpulan bahwa diksi merupakan pilihan kata yang perlu kita pelajari agar ketika kita menulis maupun berkomunikasi, apa yang kita maksud dapat tersampaikan dengan baik, tanpa ada kekeliruan. Sebagaimana fungsi dari diksi yaitu diantaranya mencegah salah pemahaman dan mengefektifkan komunikasi. Perlu sekali kita perhatikan dalam pemilihan kata, yaitu kecermatan, ketepatan, dan keserasian, karena kata sangatlah beragam dan setiap kata mengandung arti masing-masing, sehingga jangan sampai keliru menggunakan kata seperti penggunaan kata mana yang cocok untuk konotasi atau kata mana yang cocok untuk denotasi, kata mana yang baku atau tidak baku, dan bagaimana penulisan ejaan yang baik, serta harus cermat dalam memilih kata-kata yang sering salah seperti kata ganti saya, kita, dan kami.
Semua ini sudah kami jelaskan semua pada makalah yang kami teliti tentang penggunaan diksi atau pilihan kata ini. Maka dari itu, kita perlu sekali memahami tentang diksi agar maksud dari apa yang kita tulis atau bicarakan tidak terjadi kekeliruan. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.